Bayangin deh, 12 tahun setelah bikin heboh dunia dengan On the Origin of Species, Charles Darwin akhirnya nerbitin buku lanjutannya yang paling nekat dan bisa dibilang paling kontroversial, The Descent of Man. Nah, ini dia buku di mana Darwin akhirnya ngebahas topik yang selama ini sengaja dia hindari, evolusi manusia. Di buku pertamanya, Darwin cuma ngasih satu kalimat misterius ini doang. Dia sengaja banget nunda pembahasan soal manusia karena tahu betul topiknya bakal seheboh apa. Tapi janji itu akhirnya dia tepati. Dan hasilnya adalah sebuah karya yang benar-benar menempatkan kita, umat manusia, sebagai bagian dari alam. Nah, dalam pembahasan singkat kali ini, kita bakal telusuri kenapa Darwin nunggu lama banget. Kita akan bedah dua argumen utamanya soal nenek moyang kita, dan satu kekuatan evolusi lainnya. Kita juga akan lihat tantangan ilmiah yang dia hadapi, berhadapan dengan warisannya yang agak rumit, dan akhirnya memahami kenapa ide-ide dari buku ini masih relevan sampai sekarang. Oke, kita mulai dari sini ya. Kenapa sih Darwin butuh waktu sampai 12 tahun buat secara resmi ngelempar pandangannya tentang manusia? Jawabannya ada di situasi intelektual saat itu. Sebenarnya, idenya tuh udah ada di mana-mana. Para pendukung Darwin, kayak T.H. Huxley, udah mulai nerapin teori evolusi ke manusia. Bahkan, Alfred Russel Wallace, yang ikut nemuin seleksi alam, setuju kalau tubuh manusia berevolusi, tapi dia mikir kalau pikiran manusia itu diciptakan oleh kecerdasan yang lebih tinggi. Jadi bukunya Darwin ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba gitu aja. Tujuannya adalah buat nyajiin argumen versinya sendiri, secara super rinci, dengan segunung bukti yang udah dia kumpulin bertahun-tahun. Dia mau ngejawab dua pertanyaan besar secara resmi. Pertanyaan pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah apakah manusia, sama kayak spesies lain, berasal dari bentuk yang udah ada sebelumnya? Nah, ini dia inti dari bagian pertama bukunya. Buat ngebuktiin ini, Darwin ngajak kita ngelihat tubuh kita sendiri sebagai bukti kuat. Dia nunjukin adanya organ-organ sisa yang udah nggak kepake, kayak gigi bungsu yang sering jadi masalah karena makanan kita makin lunak. Dia juga nyorot otot-otot di bawah kulit kita yang mirip punya hewan lain. Dan kadang-kadang muncul lagi sifat-sifat nenek moyang yang dia sebut reversion. Tapi argumen Darwin tuh jauh lebih dalam dari sekedar anatomi loh. Dia bilang kalau kehidupan mental dan emosional kita juga nyambung sama hewan lain. Dia ngelihat gimana anak anjing sama anak kucing main-main, persis kayak anak manusia. Bahkan semut aja suka kejar-kejaran dan pura-pura gigit. Rasa takut juga micu reaksi fisik yang sama. Dan yang paling penting, rasa simpati itu ada di hewan sosial karena itu bantu komunitas mereka buat bertahan. Nah, ini nih yang bawa kita ke argumen besar kedua. Oke, seleksi alam bisa ngejelasin soal adaptasi buat bertahan hidup. Tapi, gimana dengan ciri-ciri yang kelihatannya malah bikin susah hidup? Kayak ekor merak yang super mencolok, atau tanduk rusa yang gede dan berat itu? Jawabannya Darwin. Ada satu kekuatan besar lain, seleksi seksual. Ini bukan lagi soal perjuangan untuk hidup, tapi lebih ke perjuangan antara para pejantan buat dapetin betina. Konsekuensinya bukan kematian buat yang kalah, tapi ya jadi punya sedikit keturunan atau malah nggak sama sekali. Jadi, intinya gini nih. Kalau seleksi alam itu soal bertahan hidup bagi yang paling sesuai, nah, seleksi seksual itu lebih ke reproduksi bagi yang paling menarik. Fokusnya geser, dari yang tadinya cuma soal bertahan hidup, jadi soal berhasil bereproduksi, entah itu dengan ngalahin saingan atau dengan narik perhatian pasangan. Nah, teori ini ngejelasin kenapa ciri-ciri yang mahal secara energi ini bisa ada. Bulu merak yang indah banget, nyanyian burung yang rumit, sama tanduk rusa yang gagah, semuanya itu hasil dari tekanan buat narik pasangan dan nerusin gen, meskipun itu bikin mereka lebih gampang jadi mangsa predator. Teori-teori Darwin ini jadi makin kelihatan brilian kalau kita ingat gimana terbatasnya pengetahuan sains di abad ke-19. Dia kerja dengan beberapa lubang besar banget dalam pemahaman kita tentang dunia waktu itu. Mungkin yang paling gede itu soal genetika. Darwin tahu ada variasi, itu kan dasar teorinya. Tapi dia nggak ngerti gimana caranya sifat-sifat itu diwariskan. Tanpa pemahaman soal genetika Mendel, dia nggak punya mekanisme yang jelas soal pewarisan. Dan ini jadi salah satu kritik ilmiah paling serius buat karyanya. Tantangan gede lainnya datang dari dunia fisika. Seorang fisikawan top, Lord Kelvin, ngitung kalau umur bumi itu cuma sekitar 20–40 juta tahun. Angka segitu, ya kependekan banget buat proses evolusi bertahap yang dibayangin sama Darwin.
Nah, karena nama Lord Kelvin ini gede banget di dunia sains, Darwin jadi ngerasa tertekan. Di edisi-edisi bukunya yang lebih baru, dia sampai ngapus semua referensi angka soal rentang waktu geologis. Kita sih sekarang tahu ya, Kelvin salah, dia kan belum tahu soal energi nuklir. Tapi ini nunjukin betapa besar tekanan ilmiah yang dihadapi Darwin. Oke, sekarang kita harus ngebahas bagian-bagian buku ini yang, kalau kita lihat dari kacamata modern, ya cukup problematis. Penting banget buat kita pahami ide-ide ini dalam konteks sejarahnya seperti yang dijelaskan oleh sumbernya. Misalnya pas ngebahas perbedaan gender, Darwin ngikutin pandangan umum di zamannya. Dia bilang ada perbedaan dalam kekuatan mental kedua jenis kelamin. Ya, ini cerminan dari masyarakat di masanya. Tapi, nah ini menariknya, sumber kita juga nunjukin ada sisi lain dari tulisan Darwin. Di satu bagian, dia kayaknya ngasih isyarat kalau perempuan itu bisa jadi setara sama laki-laki dalam kemampuan mentalnya, asalkan dikasih kesempatan dan pelatihan yang pas. Ini nunjukin pemikiran dia lebih kompleks dari yang kelihatannya. Soal ras juga sama. Darwin ya, gak bisa lepas dari pandangan zamannya, yang dipengaruhi sama perjalanan dia dan masyarakatnya. Tapi, sumber yang sama juga nyatet kalau dia punya kapasitas buat ngelihat lebih jauh dari sekedar prasangka budayanya, sesuatu yang gak banyak dimiliki orang di masanya. Jadi, setelah 150 tahun, dengan segala kerumitan dan kontroversinya, kenapa buku The Descent of Man ini masih penting banget? Yuk kita fokus ke kontribusi ilmiahnya yang abadi. Poin utamanya gini, meskipun beberapa pandangan sosialnya udah ketinggalan zaman, konsep intinya, soal nenek moyang manusia yang satu, dan teori seleksi seksual, itu masih jadi pilar penting banget di biologi modern. Dan ini bukan cuma teori usang loh, studi soal seleksi seksual sekarang ini jadi bidang yang aktif banget, ngebantu para ilmuwan ngejelasin sistem perkawinan dan perilaku ribuan spesies. Warisannya Darwin tuh hidup dan terus berkembang di penelitian modern. Pada akhirnya, The Descent of Man itu ngelakuin sesuatu yang radikal banget. Dia nempatin manusia secara tegas di dalam dunia alam, bukan di atasnya. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. 1,5 abad kemudian, apa ya konsekuensi dari ide itu buat cara kita mandang diri kita sendiri dan planet ini sekarang?